Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, coba sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba lihat sekeliling kalian. Adakah masih mungkin sampah yang masih disimpan di laci atau di sekelilingnya? Coba dicek terlebih dahulu. Sudah bersih semua? Sudah. Hari ini pasti piketnya sudah melaksanakan tugasnya semua ya? Sudah. Coba hari ini karena sudah bersih, sudah siap untuk belajar, kita mulai saja pelajaran pada siang hari ini ya. Untuk Mbak Maidila silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba hari ini Bu Guru mau mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa ya? Adit, Aditya sama Resya. Resya kenapa Resya? Sakit apa katanya? Sakit perut ya. Adit, ini kemana Adit ya? Izin, ini masih izin ya. Kemarin juga masih izin ya. Oke, berarti ada 2 teman kalian yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran ya. Mudah-mudahan tadi Resya segera sembuh, kemudian Adit juga bisa segera bergabung dengan kita semua untuk mengikuti pembelajaran gitu ya. Ya, berikutnya kemarin Bu Guru sudah menyampaikan materi ya di pertemuan kemarin mengenai apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen ya. Di dalam struktur teks cerpen ya, yang sudah kalian pelajari kemarin itu apa aja strukturnya? Coba, adakah yang masih ingat? Saya Bu. Ya, coba Alisa. Orientasi. Oke, betul. Ini Alisa menjawab yang pertama ada orientasi. Betul ya? Betul. Masih ingat, bagus. Kemudian selain orientasi, kemarin kan ada 4. Tadi 1 orientasi udah. Kemudian yang kedua? Saya Bu. Yang kedua rangkaian peristiwa. Oke, yang kedua ada rangkaian peristiwa, betul? Betul. Betul, berarti ini masih ingat semuanya. Lalu yang ketiga? Saya Bu. Ya, Nur gimana? Komplikasi, betul? betul. Ya. Betul Agra, komplikasi? Betul. Kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir? Saya Bu. Ya. Resolusi, betul. Jadi struktur teks cerpen semuanya ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama tadi ada orientasi, Rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Oke, pintar. Berarti masih ingat semuanya ya. Lalu selain struktur kemarin juga Bu Guru sudah menyampaikan materi berikutnya ya, yang berkaitan dengan struktur yang kemarin ya, yaitu apa? Kaidah.
Ya, kaidah kebahasan teks cerpen kemarin ada yang pertama pada penggunaan majas, kemudian apalagi penggunaan dialog ya, dan lain sebagainya. Sudah paham semua ya materi kemarin ya? Sudah. Nah, karena materi kemarin sudah kalian paham semua, di materi berikutnya yang masih berkaitan dengan cerpen ya, Bu Guru akan menyampaikan di dalam materi yang akan kita pelajari ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama nanti kalian akan mampu untuk merancang atau membuat kerangka cerpen. Dari kerangka cerpen itu kemudian nanti kalian akan kembangkan menjadi sebuah produk cerpen, memproduksi atau menciptakan cerpen. Coba sebelumnya cerpen sudah kalian pelajari sebelumnya kan ya? Nah, sudah pernah baca cerpen apa belum? Sudah. Cerpen yang kalian suka biasanya cerpen mengenai apa? Percintaan, karena usia kalian ini kan usia-usia remaja ya, jadi usia percintaan. Kalau cerpen percintaan itu adekmu kalau masih kecil nggak boleh baca ya? Ya, itu nanti tidak paham dan juga tidak suka ya, karena sasarannya tidak sesuai gitu. Selain cerpen percintaan apalagi? Nah, di dalam cerpen baik itu yang percintaan dan lain sebagainya, itu kan pasti ada apa aja yang pertama unsurnya? Ada tema ya. Nah, nanti di materi ini kita juga akan mengetahui tema untuk membuat kerangka cerpen itu seperti apa ya. Temanya itu kalian harus tahu. Kemudian yang kedua, harus bisa menentukan judul. Kemudian apa lagi? Ada tema, judul, kemudian tokoh, alur dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, coba biar kalian lebih paham dengan materi yang saya akan bahas pada pertemuan kali ini. Biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Ini kayaknya sudah capek. Masih semangat kan ya? Masih. Coba kita cek nanti yang keras, yang semangat ya. Biar kita tetap semangat. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa, kita bisa. Semangat. Oke, sekali lagi yang lebih semangat. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan coba. Oke, sudah mulai rileks ya. Sudah mulai siap untuk pelajaran kita pada siang hari ini ya? Oke, itu Yogi, sudah semangat ya? Nah, badan sudah lemas, sudah semangat. Kita senyum dulu, coba senyum dulu. Nah, smile, senyum. Nah, senyum biar enak nanti ketika pembelajaran ya. Pada pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai merancang dan memproduksi cerpen. Kalian bisa melihat yang ada di layar ya. Oke, merancang dan memproduksi teks cerpen. Kompetensi dasar atau KD pada pembelajaran ini yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu indikatornya apa? Indikatornya yaitu merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Lalu yang kedua, selain kalian mampu merancang, nanti kalian juga untuk memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu tujuannya apa? Nah, tadi kalau kalian sudah melihat ada KD dan indikatornya sudah di layar, sudah kalian lihat. Dari tujuan pembelajaran kali ini apa sih Bu? Nah, tujuannya di sini yaitu siswa mampu merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Seperti kemarin strukturnya ya, ada orientasi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada siswa mampu memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek
dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, ini tadi yang sebagai awal biar kalian tahu ya, yang harapannya dari pembelajaran ini nanti kompetensi dasarnya dapat tercapai ya. Kalian mampu merancang, kalian mampu memproduksi cerpen. Oke, berikutnya coba menulis. Kalian itu sebenarnya suka nggak dengan menulis? Suka ya, menulis cerpen. Nanti dalam pembelajaran ini Bu Guru menggunakan model picture and picture ya. Nah, apa itu picture and picture? Di dalam untuk menuliskan sebuah cerpen ya, nanti Bu Guru menggunakan media pembelajarannya yaitu dengan media gambar berseri. Sudah pernah tahu gambar berseri ya? Gambar di mana nanti saya perlihatkan kepada kalian, ada misalkan nanti ada 4 pola gambar yang mana nanti susunannya itu masih acak. Kalian disuruh untuk mengurutkan sesuai dengan rangkaian peristiwa yang ada di gambar tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Atau ada yang masih bingung? Tidak ya. Nah, sepertinya sudah paham semua. Oh ya, berarti nanti pada materi ini pembelajaran bahasa Indonesia saya mampu untuk membuat sebuah kerangka atau merancang sebuah cerpen ya. Cerpen itu kan sebenarnya mengasihkan ya dan mudah. Misalkan kalian, saya yakin setiap hari kan pasti membuat sebuah cerita story sendiri, dari bangun tidur apa kegiatannya ya, setelah bangun tidur mandi, makan dan aktivitas lain sampai menjelang tengah hari, kemudian dari tengah hari nanti sampai sore sampai malam pagi lagi dan seterusnya. Itu kan rutinitas ya. Kalau kalian dibuat sebuah story, cerita, itu kalau kalian bisa kreatif ya, itu akan menghasilkan sebuah karya. Ya apa tidak? Iya. Tapi sebenarnya banyak cerita Bu, tapi saya lupa apa ya tadi ya, dan saya tidak berniat untuk menuliskannya. Nah, mulai dari sekarang, dari pembelajaran ini nanti bisa kalian praktekkan coba ya. Menulis sebuah cerpen itu ternyata mengasihkan ya. Coba dari saya menulis mungkin pengalaman dirimu sendiri ya. Ini kan nanti tadi materi kita itu menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi ya kan. Nah, nanti dari pengalamanmu, yang pengalaman yang bahagia atau yang sangat mengesankan, bisa kalian tuangkan untuk membuat sebuah cerpen. Nah, berikutnya coba di layar, di sini sudah Bu Guru tampilkan. Ada langkah-langkah menulis cerpen ya. Bisa kalian lihat lihat dengan jelas apa tidak di belakang? Jelas. Bisa dibaca dengan jelas ya. Yang pertama, coba baca. Merumuskan ide cerita. Oke, jadi di sini merumuskan dulu ide ceritanya itu mengenai apa gitu ya. Lalu yang kedua, menulis dengan gaya bahasa sendiri. Ya, karena ini adalah cerpen, itu kan bentuknya apa? Prosa. Ya. Jadi di sini banyak menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi. Bukan sebenarnya banyak menggunakan majas-majas dan lain sebagainya. Jadi tidak menggunakan bahasa yang formal gitu ya. Walaupun ada di bagian-bagian tertentu, tapi kita menggunakan menulis dengan gaya bahasa sendiri, dengan gaya bahasamu, tapi tentunya bukan bahasa lokal atau kedaerahan ya, tapi menggunakan bahasa Indonesia, tapi yang ragam bahasanya itu bukan baku atau resmi ya. Berikutnya, membuat paragraf pembuka. Nah, ini seperti halnya kalau dalam struktur itu ada apa tadi? Yang pertama, orientasi. Ini bisa digunakan untuk membuat paragraf pembuka. Kemudian yang keempat, merangkai alur atau plot. Alur itu apa ya? Merupakan rangkaian sebuah cerita. Nah, jenis alur itu sudah kita pelajari juga, ada berapa? Ada alur maju, alur mundur, kemudian alur flashback atau alur campuran. Nah, betul. Kemudian berikutnya ada
membuat paragraf penutup, kemudian mengendapkan tulisan, mengedit tulisan, dan yang terakhir menulis cerpen lagi. Berikutnya ada cara membuat kerangka cerpen berdasarkan pengalaman. Nah, ini ya nanti yang akan kita gunakan. Coba perhatikan cara membuat yang pertama, menentukan pengalaman yang akan kita gunakan dalam cerpen sekaligus menentukan temanya ya. Jadi karena di sini kalian kan sebagai ikon ya atau apa tuh namanya keunggulan sekolah kita itu memang kita unggul di bagian apa? Voli. Saya yakin kalian semuanya hobi dengan voli ya. Ya, suka dengan voli. Jadi nanti Bu Guru sengaja memilih satu tema saja untuk kita bahas di sini yaitu mengenai kegemaran kalian mengenai voli ya. Nanti Bu Guru akan tampilkan gambarnya. Kemudian yang kedua menentukan judul cerpen. Yang ketiga menentukan sasaran pembaca. Yang keempat menentukan tokoh, latar dan alur cerpen, dan yang terakhir menyusun cerpen berdasarkan pengalamannya secara urut ya. Berikutnya nanti kalau kalian sudah mampu untuk menuliskan kerangka atau rancangannya, nanti kalian dapat untuk memproduksi teks cerpen itu berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, untuk memproduksi teks cerpen yang pertama kita harus merumuskan ide cerita, kemudian menulis dengan gaya bahasa sendiri. Ini hampir sama dengan menulis ya. Kemudian yang ketiga membuat paragraf pembuka, merangkai alur atau plot, membuat paragraf penutup, mengendapkan tulisan, mengedit tulisan, dan yang terakhir menulis ulang cerpen. Oke. Nah, ini tadi beberapa penjelasan yang sudah Bu Guru sampaikan kepada kalian. Adakah yang masih kesulitan untuk menuliskan nanti, menulis sebuah kerangka atau rancangan cerpen? Sudah paham semua? Oh iya, Keisha. Bu, saya masih kesulitan dalam menentukan tema. Bagaimana cara menentukan tema? Oke, pertanyaannya bagus ya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawabnya? Ada? Tidak ada, belum apa. Jadi untuk menentukan sebuah tema, kalau misalkan itu bukan cerita berupa gambar, mungkin akan lebih mudah ya. Karena nanti akan muncul dari beberapa kalimat-kalimat tertentu yang akan diulang atau muncul lagi di kalimat berikutnya dan berikutnya. Nah, itu yang dijadikan sebagai tema atau ide pokok atau dasar cerita. Itu kalau seandainya sudah ada teksnya ya. Nah, bagaimana Bu kalau kita menentukan sebuah tema tetapi dari baru sebuah gambar saja? Bagaimana caranya? Ya, agak sedikit susah ya. Karena ini berupa gambar, tentunya kalian harus berpikir lebih kritis lagi ya. Kita amati dulu yang pertama ya. Dari 4 gambar yang masih acak itu, kita lihat gambar pertama itu aktivitasnya sedang apa. Gambar kedua juga kegiatan atau aktivitasnya sedang ngapain di situ. 3 dan 4 semuanya. Jadi diamati dulu di setiap gambar berseri yang masih acak tadi. Kemudian kalian lihat nih, temanya apa? Misalkan ada anak kecil sedang bermain kelereng. Ya apa tidak? Dengan temannya cowok-cowok ini biasanya ya. Nah, berarti kita bisa melihat nih tema yang ada di dalam gambar berseri tersebut, berarti temanya apa? Bermain kelereng, karena di situ ada gambarnya ya. Nah, nanti ketika saya sampai sini dulu, sudah paham apa belum? Ya, Keisha tadi sudah paham? Ya, terima kasih kepada Keisha yang sudah bertanya, mungkin mewakili teman-temannya juga ya yang tadi belum paham, dan terima kasih juga yang sudah paham dengan penjelasannya dari Bu Guru ya. Oke, karena sudah paham semua dan sepertinya kita sudah siap untuk langsung ke berikutnya ya. Nah, Bu Guru akan menampilkan di layar sini ada video mengenai bagaimana langkah-langkah menulis sebuah cerpen. Saya minta tolong semuanya amati, perhatikan dengan detail ya. Silakan.
Halo Piperian, tibalah kita di video terakhir pada sesi kali ini. Nah, yang akan kita bahas adalah langkah-langkah menulis teks narasi cerpen. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh guru untuk menulis cerpen, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Apa saja? Yang pertama, menentukan ide cerita. Nah, ide ini dapat bersumber dari apa saja? Yang pertama, bisa bersumber dari pengalaman pribadi. Jadi, jika kamu mengalami suatu masalah atau mengalami suatu kejadian, itu bisa diangkat menjadi sebuah ide cerita. Selain pengalaman pribadi, pengalaman orang lain juga dapat kita jadikan ide cerita. Kalian terbiasa kan bercerita bersama teman-teman, curhat-curhatan kalau istilahnya ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber. Selain itu, ide cerita dapat juga diambil dari fenomena atau peristiwa yang kita lihat. Kita melihat suatu kejadian nih, apapun itu, bisa kita angkat menjadi ide cerita cerpen. Selain itu, bisa juga bersumber dari hayalan. Jadi benar-benar tokohnya itu tokoh hayalan, kemudian peristiwanya peristiwa hayalan juga, itu boleh. Nah, kalau kamu sudah menentukan ide cerita, langkah yang kedua, kalian harus membuat kerangka karangan. Dalam membuat kerangka karangan, kalian harus menyesuaikan dengan struktur teks narasi cerpen. Sesuaikan dengan strukturnya. Misalnya, kalian menentukan bagaimana peristiwa awalnya. Terus apa sih yang akan dimunculkan sebagai konflik? Nah, penampilan masalahnya akan seperti apa? Dan ingat, setelah ada masalah, kalian juga harus menentukan, betul sekali, penyelesaian. Nah, kalian bentuk atau kalian tulis poin-poinnya yang membentuk struktur ini. Kalau kalian sudah menentukan strukturnya akan seperti apa, sudah memiliki gambaran nih, kira-kira pokoknya seperti apa ceritanya. Baru langkah yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh. Kalian menulis ceritanya secara utuh. Kalian di sini bisa mengembangkan tokoh-tokohnya, disertai dengan wataknya, bagaimana tokohnya, bagaimana sifat dia, bagaimana karakternya. Kemudian latar tempat yang dipilih. Di mana saja, latar waktu, kapan saja, latar suasananya mau bagaimana. Kemudian tema juga ya, karena tema tadi sudah ditentukan di ide cerita. Nah, jadi di sini kalian perhatikan unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik ya. Mengembangkan tokoh dan penokohan. Mengembangkan alur, mengembangkan latar, dan kita juga bisa menyisipkan nilai kehidupan. Nah, kita tulis sampai selesai. Kalau sudah selesai karangan kalian buat, langkah berikutnya adalah memberi judul pada karangan. Dalam pemberian judul, itu buatlah judul yang menarik. Judul yang menarik akan membuat calon pembaca tertarik atau penasaran dengan cerita yang kita tulis. Nah, sekarang sudah lengkap kan teks atau karangan narasinya disertai dengan judul. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali dan memperbaiki. Kalian baca kembali, kalian lihat lagi apakah ada yang kurang, atau misalnya ada yang salah, atau malah ada bagian yang ingin kalian hilangkan. Atau misalnya nih, pada bagian tertentu ada dialog yang kurang, sehingga ceritanya kurang berhubungan. Nah, sebab akibatnya kurang terlihat, bisa kalian tambahkan. Nah, jadi itu langkah yang terakhir, memeriksa kembali dan memperbaiki. Sekarang Piperian, mari kita coba berlatih untuk menulis cerpen berdasarkan fenomena yang terjadi atau hal-hal yang dilihat. Nah, misalnya sekarang kita lihat
Di sini ada sebuah pengalaman ya, pengalaman seorang yang melakukan snorkeling yang dikelilingi dengan ubur-ubur. Kira-kira ada ide yang muncul gak sih? Cerita apa yang akan kita tulis kalau melihat gambar ini? Nah, misalnya kita akan menuliskan cerpen bertema pengalaman snorkeling tersengat ubur-ubur. Nah, itu ide ceritanya sudah kita tentukan. Langkah yang kedua, kita membuat kerangka karangan. Nah, tentukan strukturnya. Apa saja peristiwanya? Misal, peristiwa awalnya itu kita berlibur bersama keluarga ke pantai atau ke Pulau Seribu. Nah, kemudian kita melakukan snorkeling. Dan kita terlalu asyik sehingga tidak terlihat atau tidak menyadari adanya ubur-ubur. Akhirnya kita tersengat. Nah, saat tersengat itu kita ingin menangkap ubur-ubur itu karena merasa greget misalnya ya. Tetapi guide-nya itu melarang kita untuk menangkap ubur-ubur tersebut karena bisa melakukan sengatan yang lainnya. Akhirnya misalnya kalian naik lagi ke atas perahu. Nah, kemudian ada yang kalian rasakan. Apa akibat dari sengatan itu? Nah, kemudian kalian pun pulang atau ya kamu bersama keluarga kamu pulang ke penginapan. Nah, kerangkanya sudah kita buat. Nah, kalau kerangkanya sudah ada, kalian kembangkan lagi menjadi sebuah cerita yang utuh. Tuliskan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, bagaimana wataknya. Kemudian latar tempatnya, semuanya harus utuh ya. Nah, kalau kalian sudah tulis, sekarang tibalah kalian membuat judul karangan. Kira-kira judul apa ya yang menarik untuk cerita tersebut? Misalnya nih, kakak berikan contoh. Pertemuan dengan makhluk transparan saat liburan. Nah, misalnya seperti itu. Itu judul cerita pada cerpen yang kita buat. Nah, kalau sudah ada judulnya, teksnya sudah utuh, kita periksa kembali. Apakah ada penulisan yang masih kurang atau misalnya masih salah? Nah, silahkan kalian cek kembali. Kalian juga bisa meminta bantuan pada orang lain untuk membaca hasil tulisanmu dan biarkan orang lain untuk menilainya. Nah, Kuiperian, sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, kita akan mengingat kembali materi-materi yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita telah mempelajari unsur intrinsik, ada apa saja? Yang pertama, tokoh dan penokohan. Kedua, alur. Ketiga, tema. Keempat, latar. 5, amanat. Dan yang keenam, sudut pandang. Nah, ada super dari kakak untuk mengingat keenam unsur intrinsik tersebut. Apa supernya? Supernya adalah tokoh atlas. Tokoh yaitu tokoh dan penokohan. A, alur. T, tema. L, latar. A, amanat. Dan S, sudut pandang. Jadi ingat ya, tokoh atlas. Selain unsur intrinsik ini, kita juga mempelajari unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Selain itu, kita juga telah mempelajari struktur teks narasi cerpen. Ada 6. Yang pertama, abstraksi. 2, orientasi. 3, komplikasi. 4, evaluasi. 5, resolusi. Dan yang keenam, koda. Ada satu lagi yang telah kita bahas, yaitu ciri-ciri kebahasaan pada teks narasi cerpen. Apa sajakah itu? Yang pertama, teks narasi cerpen menggunakan diksi yang menyatakan ekspresi. Yang kedua, menggunakan majas. Yang ketiga, menggunakan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Dan yang keempat, menggunakan ragam bahasa baku dan tidak baku. Nah, Kuiperian, silakan kalian baca kembali atau pelajari kembali ya. Sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Salam Kuiper. Ya, tadi kalian sudah menyimak ada penjelasan mengenai bagaimana langkah-langkah menulis ya atau memproduksi sebuah cerpen ya. Dan di awal juga tadi Bu Guru sudah sempat menyampaikan sedikit ya, dan diperkuat lagi dengan tampilan media audiovisual tadi yang sudah kalian lihat, tambah lebih sudah paham ya? Sudah paham ya? Nah, coba berikutnya
Bu Guru akan menayangkan di layar ada dan nanti juga saya bagikan kepada kalian agar lebih fokus ya dalam melihat gambar tersebut. Namun sebelumnya silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati bersama. Silakan untuk meja, kursi dipersiapkan. Silakan. Kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Rizky sebelah sini, kemudian Fitro, oke, kan? Ini kan kemarin karena ada 2 ya, temanmu tidak berangkat kan ya? Si siapa? Reisha sama Adit kan? Ya, udah. Ada kelompok 1, 2, 1, 2. Ya, sudah duduk berkelompok semua? Oke, Bu Guru akan membagikan. Ya, di layar coba perhatikan. Ada 4 gambar berseri ya. Saya sudah tuliskan penomorannya 1, 2, 3, dan 4. Dan saya bagi di mejanya masing-masing sesuai dengan kelompoknya biar lebih jelas lagi ya. Walaupun di layar sudah ada. Ya, coba kalian amati di dalam gambar berseri yang ada di layar ataupun di kelompok kalian sudah ada satu-satu ya. Kita lihat coba, kita analisa bersama-sama ya. Di nomor 1 di sini terlihat ada 2 anak laki-laki sedang bermain apa? Skateboard ya. Mungkin ada yang punya di rumah alatnya? Tidak, tapi setidaknya pernah lihat dan tahu namanya ya. Oke, ada 2 orang nih, yang satu sedang main, yang satu masih dipegang alat skateboardnya. Lalu yang kedua ada gambar apa coba itu? Gambar apa? Ya, ada seorang anak sedang pegang skateboard dan satunya itu melempar bekas makanan atau minuman yang ia makan dengan apa? Sembarangan, tidak masuk di tempat sampah. Oke, berarti yang pertama tadi ada yang sedang main, kemudian yang kedua di situ ada anak kecil sedang mau main skateboard dan dia makan dulu tapi dia membuang sampah sembarangan ya. Lalu di gambar yang ketiga di sini ada anak yang tadi membuang sampah sama 2 anak yang tadi sedang main skateboard ya. Kemudian dia bersama-sama apa? Membersihkan sampah. Lalu yang keempat gambarnya kira-kira itu ada yang salah satu anak ada yang miring-miring hampir jatuh. Itu apa itu? Kenapa? Kira-kira? Tersandung sampah. Sampah bisa tersandung ya. Nah, ini terpeleset atau tergelincir ya. Nah, yang satu sedang main dia baik-baik saja karena tidak ada sampah. Coba perhatikan tidak ada sampah di bawahnya ya. Kemudian yang berbaju coklat dia dengan gayanya seperti ini ya, udah mau hampir jatuh ya. Kemudian ada gambar atasnya, sampingnya ada tanda seru. Biasanya kalau mau jatuh kalian bilangnya gimana? Aduh gitu, aduh apa tolong apa-apa. Astagfirullah, ya nggak apa-apa ya. Ya, yang pasti mengekspresikan ketika kaget gitu kan, tidak. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi mengekspresikan di sini. Oke, dari gambar 1, 2, 3 dan 4 ini, kira-kira ini sudah urut atau belum? Belum ya? Belum. Apakah ada yang setuju Bu? Itu sudah urut, sudah betul sekali. Ada? Sepakat ini masih belum urut ya, masih acak ya. Nah, kalau belum urut, coba kira-kira ini yang harusnya nomor 1 dulu. Berdasarkan rangkaian peristiwanya nomor berapa dulu? Nomor 2. Coba kita cek apakah betul.
asal mula suatu konflik atau permasalahan di sini adalah ketika ada salah satu anak membuang sampah sembarangan. Ya apa tidak? Ya. Oh, berarti nomor 2 betul dijadikan nomor 1 ya? Ya. Betul. Berarti nomor 2. Setelah nomor 2 disusul berikutnya gambar nomor berapa? Habis 2 buang sampah terus tergelincir. Coba yang setuju gambar setelah nomor 2 gambar berapa? Ya setuju tadi adanya katanya 4, tunjuk jari. Tadi Bu Guru dengar ya ada yang nomor 4. Oh kelompok ini. Oh ya nggak apa-apa, mungkin belum terlalu fokus ya. Benar apa mau ganti jawabannya? Oh mau ganti. Nomor berapa? Nomor 1. Betul teman-teman? Setelah nomor 2 dia membuang sampah sembarangan, dia ada 2 anak bermain di tempat yang hampir sama yang dia buang sampah. Ya apa tidak? Ya. Nah, dia yang buang sampah tapi yang terkena musibah orang lain. Ya apa tidak? Ya. Nah, ini perlu hati-hati juga, pesan moral juga buat kalian yang sering kali jajan sembarangan, itu hati-hati ya. Kalau buang sampah di tempat sampah, nggak boleh di sela-sela jendela, di laci dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya sudah ada nih. Dia membuang sampah, akhirnya ada orang lain yang celaka, betul. Setelah nomor 2, 1, kemudian disusul nomor gambar berseri nomor berapa? 4. Oke, nomor 4, betul. Betul apa tidak? Oh, masa sih tadi coba nomor 2 terus nomor 1. Kebalik apa enggak sama yang nomor 4? Kebalik apa enggak? Tadi jawabannya Medila sebenarnya udah betul ya. Tapi dia ikut-ikutan yang berjamaah, jawabannya ternyata salah. Salah apa enggak? Berarti 2, 4, 3, 1. Tepuk tangan dulu buat jawabannya Mbak Medila. Kira-kira sepakat semua jawabannya? Iya. Nah, tadi Bu Guru sengaja ya, tapi kok ada yang bilang habis 2 bingung nih. Mbak Medila sebenarnya yakin nomor 4, tapi kebanyakan yang lainnya kok nomor 1 gitu ya. Ternyata setelah dilihat lagi, enggak lah ini kan masih salah gitu ya. Berarti tadi belum fokus. Kita lihat lagi apakah betul. Coba kita lihat. Ini katakanlah namanya, karena ada anak laki-laki ya, namanya Danis misalkan. Danis Danis mau bermain skateboard, ya apa tidak? Kemudian dia sambil memakan sebuah makanan kecil ya, kemudian dia membuang sampahnya sembarangan. Lalu di nomor berikutnya ini ada teman kalian yang mau bermain skateboard, ya apa tidak? Karena tadi akibat dari si Danis membuang sampah sembarangan berserakan, akhirnya sampah itu tidak sengaja kena skateboardnya si 2 anak ini yang lagi bermain skateboard juga, ya apa tidak? Ya. Nah, akhirnya salah satu dari mereka ada yang jatuh, hampir jatuh ya, tergelincir. Setelah itu, kemudian gambar berikutnya harusnya di nomor 3. Nah, mereka karena sudah tahu ini adalah akibat dari membuang sampah yang tidak tepat atau sembarangan, akhirnya si pembuang sampah sembarangan ini beserta teman yang tadi mau bermain skateboard sepakat untuk membersihkan sampah bersama-sama ya. Kemudian setelah dia membersihkan sampah, di nomor 1 terlihat dia sangat leluasa untuk bermain skateboardnya. Iya apa tidak? Ya. Nah, ini adalah pembelajaran yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini ya, yaitu Bu Guru menggunakan model picture and picture seperti ini. Jadi nanti akan ditampilkan gambar yang masih acak, kalian disuruh untuk mengurutkan. Kalau sudah mampu mengurutkan, lalu nanti kalian membuat kerangka atau merancang cerpen yang akan kalian tulis. Itu ya. Terakhir nanti kalian baru memproduksi cerpen. Kemudian kalau sini kalian sudah paham, yang di meja kalian setiap kelompok sudah Ibu bagi ya. Nah, di dalam yang sudah Ibu bagi tadi, perhatikan di layar juga ada ya.
Untuk kita membuatkan sebuah kerangka cerpen itu bagaimana? Ya. Coba untuk ini hanya contoh saja ya. Kerangka cerpen, tema dari gambar yang tadi itu contohnya temanya bermain skateboard. Judulnya asiknya bermain skateboard. Kemudian, nah strukturnya tadi kan ada 4 ya. Ada orientasi, rangkaian, peristiwa, kemudian nah resolusi. Tentunya nanti juga kita tuliskan di bagian orientasi, perkenalan tokoh. Tokoh yang dimunculkan tadi misalnya karena ini kita membuat kerangka sendiri, bebas ya namanya siapa gitu ya. Ini kan hanya contoh yang dari Bu Guru ya. Kemudian yang kedua ada tadi kan tokohnya ada 3 ya, 3 anak-anak kecil tadi. Ini situ namanya adalah Beril ya. Beril itu memiliki sifat baik dan pemaaf. Beril saya ibaratkan tadi yang hampir mau tergelincir tadi ya. Kemudian yang ketiga ada Vano, tadi temannya si Beril yang berdua tadi memiliki sifat baik dan suka membantu. Kemudian latar tempatnya di mana? Di taman. Kemudian alurnya itu alur maju karena diceritakan secara berurutan seperti itu ya. Berikutnya ada rangkaian peristiwa. Nah, dari rangkaian peristiwa rangkaian yang pertama, Danis terlihat membuang sampah snack sembarangan, padahal tempat sampah ada di dekatnya. Tadi sudah terlihat ya. Kemudian taman terlihat kotor ya, karena tadi Danis membuang sampah sembarangan. Taman tersebut terlihat kotor karena sampah yang berserakan. Kemudian taman terlihat kotor tadi sudah. Kemudian berikutnya, Beril hampir jatuh dari skateboard karena ada sampah yang nyangkut di skateboardnya seperti itu. Berikutnya di bagian komplikasi, Danis melihat Beril hampir jatuh dari skateboard yang diakibatkan ulah dirinya karena membuang sampah sembarangan sehingga ada sampah yang nyangkut di skateboard Beril. Nah, ketika si Beril tadi hampir jatuh, si Danis melihat dari kejauhan itu merasa bahwa anak itu mau jatuh itu gara-gara saya karena apa tadi? Ya, karena membuang sampah sembarangan. Oke. Berikutnya kemudian Danis mendekati Beril dan Vano dan hendak membantu Beril yang hampir terjatuh dari skateboardnya. Berikutnya ada resolusi. Akhirnya Danis, Beril dan Vano, ketiga anak tadi yang ada di gambar ya, yang di meja kalian tadi sudah saya bagikan itu. Akhirnya Danis, Beril dan Vano bersama-sama memungut sampah yang ada di taman. Taman pun terlihat bersih, mereka bermain skateboard dengan leluasa tanpa ada hambatan sampah. Mereka sangat menikmati bermain skateboard dan sepakat bermain skateboard lagi minggu depan. Ini hanya kerangka cerpen saja, yang namanya sebuah cerita kalian bebas menciptakan tokohnya siapa, ya kan? Latarnya di mana. Tetapi karena saya menggunakan media gambar, jadi harus melihat ya, walaupun tadi katanya bebas Bu menentukan latar, tapi kita juga harus melihat latar cerita tersebut di gambar yang nanti kalian lihat itu di mana ya. Jadi sesuaikan gitu ya. Temanya juga sama kita sesuaikan. Berikutnya, kerangka berikutnya itu menentukan kaidah kebahasan cerpen. Di penggunaan majas, kemudian ada dialog, kemudian deskripsi terperinci ya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan contohnya ada penggunaan majas personifikasi yang mudah ya. Majas personifikasi masih ingat? Majas yang menganggap benda mati memiliki sifat seperti benda hidup atau manusia. Pohon kelapa melambai-lambai, padahal yang bisa melambai-lambai siapa? Manusia, ya apa tidak? Itu hanya tertiup oleh angin, tapi seolah-olah pohon kelapa tersebut melambai-lambai. Nah, kemudian berdasarkan kerangka cerpen ya, nanti yang kalian akan lihat di sini, ada contohnya angin gemerisik menyapu wajah anak-anak yang sedang bermain di taman. Angin gemerisik menyapu wajah. Yang disapu wajah apa lantai? Lantai ya. Apa anginnya terus pakai sapu ada disapu-sapu kan tidak ya? Ya itu hanya sebuah perumpamaan atau sebuah majas saja. Ini contohnya. Kemudian ada dialog di sini ada tolong aduh gimana ini? Tolong. Beril berteriak histeris. Awas hati-hati Beril, seru Vano. Nah itu
contoh dari penggunaan dialog. Kemudian penggunaan deskripsi terperinci, tadi ada latarnya terperinci sekali bahwa cerita tersebut diciptakan di taman. Oke, berikutnya. Nah, ini sudah ya. Kemudian kalau kalian tadi sudah melihat semua tema yang sudah kalian lihat di gambar tadi, kira-kira yang sudah tadi Bu Guru tampilkan juga ya, temanya apa tadi? Ya, bermain skateboard itu temanya ya. Untuk menentukan tema sepertinya tidak ada masalah ya, sudah paham? Kemudian berikutnya mengenai rangkaian peristiwa dalam cerpen tersebut juga sudah Bu Guru sampaikan ya. Rangkaiannya apa? Ya berdasarkan cerita yang tadi di sini ada kerangkanya ya. Ada pengenalan dari tokoh, alur, kemudian watak dari tokoh tersebut dan lain sebagainya, gitu ya. Dan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam gambar berseri yang sudah tadi kalian lihat. Sepertinya sudah paham semua ya. Kalau sudah paham semua, coba Bu Guru akan membagikan LKPD ya. Apa itu LKPD? Kemarin lembar kerja peserta didik. Tiap kelompok nanti kalian tulis ya nama kelompoknya siapa aja, kemudian anggotanya siapa, nomor urutnya berapa. Berikutnya kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ini kelompok berapa Mbak? 3. Ini kelompok 5. Ini 4. Kelompok 2 apa nomor 7? Ya, sudah diterima semuanya? Coba perhatikan dengan seksama. Coba ya, masing-masing coba berdiskusi. Berdiskusi duduknya. Dilihat gambarnya dulu. Barang? Ya, dilihat di sini ada gambar berseri yang masih acak ya, perhatikan dengan seksama. Sudah diperhatikan? Semuanya ya, satu kelompok jadi semuanya harus kerja aktif semuanya. Kemudian nanti setelah mengamati gambar ini, langkah yang pertama itu nanti kalian coba dilihat bareng-bareng di sini. Ada gambar, dilihat coba. Ada gambar mengenai kegemaran voli di sekolah kalian ya. Spendaya SMP Negeri 2 Ayah ya. Silakan kalian amati dari gambar 1, 2, 3 dan 4 yang sudah disediakan di situ. Di layar coba saya tampilkan juga biar tambah jelas. Kalian amati kemudian mana yang dijadikan gambar nomor 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan gambar berseri yang masih acak tadi. Silakan diskusikan, nanti Bu Guru akan memanggil setiap kelompok untuk mengurutkan ya beserta alasannya kenapa kok nomor 1 jadi nomor 2, nomor 2 jadi nomor 3, misalkan seperti itu ya. Silakan diskusikan dengan teman kalian dulu ya. Dilihat dengan cermat, kira-kira urutan yang tepat yang mana? Ya, ditulis. Ya, ditulis. Nomor 1 yang mana, 2 yang mana, gitu. Sesuaikan. Ya, sudah didiskusikan? Sudah dituliskan urutan gambarnya? Ada yang belum, kelompoknya siapa? Sudah. Ya. Saya juga sudah menyediakan, ya. Ini kalau mungkin nanti ketika saya panggil ke depan silakan tunjuk ya mana
urutan yang tepat. Gitu ya. Sudah? Kelompok ini sudah? Sudah, oke. Berarti sudah selesai semua ya untuk menentukan gambar mana yang harusnya di ini ya. Sama di layar juga ada, yang saya pegang juga ada, yang di meja kalian juga ada ya. Karena nanti yang saya khawatirkan kalau melihat di layar tidak jelas ya. Jadi saya printkan gambar di setiap kelompok sudah ada, sama yang saya pegang juga saya ada biar tambah jelas ya. Jangan sampai terbalik ya untuk menentukan urutan gambarnya. Oke, sudah? Coba saya tunjuk acak ya. Kelompok 3, coba. Ya. Kelompok 3, coba maju ke sini, ke Bu Retno sini, ke depan. Depan ya, sambil di bawah, pegang. Oke, lihat ke teman-temannya, kelompok 3 ya, betul ya. Di masing-masing kelompok kan sudah ada, dan kalian juga bisa melihat di layar, dan ini Mbak Nadine juga sudah memegang gambar berserinya. Silakan Mbak Nadine, yang harusnya nomor 1 dulu yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana, dan seterusnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Urutan yang tepat. Urutan yang tepat yaitu 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Coba Bu Retno mau tanya alasannya satu aja ya, kenapa di nomor pertama kamu sebut nomor 2 harusnya nomor 1 dulu. 2 betul ya? Ya. Ya, coba kenapa gambar nomor 2 dijadikan sebagai urutan pertama atau rangkaian peristiwa pertama? Karena sedang berlatih. Karena sedang berlatih. Gitu ya, tidak apa-apa ya, ini kan hanya sebuah pendapat ya, kita hargai pendapatnya Mbak Nadine ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Nadine ya, sudah hebat, terima kasih, boleh duduk kembali. Oke, kelompok berikutnya, siapa yang mau mempresentasikan? Ya, tadi Bu Guru sudah tunjuk Mbak Nadine dari kelompok 3 ya, coba Bu Guru tunjuk lagi dari kelompok 2. Di sini Mbak Maidila apa siapa? Ya, Maidila coba ya, sini silakan. Ya, kesana lagi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Nomor 1, ya, terus nomor 2, ya, nomor 1, 2, kemudian 4, 4, 3. 3. Oke, dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa urutannya ini adalah nomor yang harusnya pertama nomor 1, 2, 4, dan 3. Oke, sama apa berbeda dengan kelompoknya Nadine tadi ya? Beda. Oke, nggak apa-apa, namanya sebuah ide ya atau gagasan ya. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok 4. Oke, Mbak Salsa. Ya, hati-hati Mbak Salsa, nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Bila dari kelompok 4 mempresentasikan hasil jawaban kami. Harusnya urutannya 1, 4, 3, 2. Oke, ulangi ya.
nomor 1, 4, 3, 3, dan 2. 2. Adakah yang sama dengan kelompok yang lain yang belum maju? Ada. Kelompoknya siapa? Tunjuk jari. Tunjuk jari. Oke, kelompok 1 sama dengan kelompok 4. Itu kelompok 5 juga sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga buat Mbak Salsabila ya. Terima kasih. Duduk kembali, silakan. Nah, tadi kalian sudah berusaha ya mengurutkan dari gambar ini kira-kira mana sih yang harusnya nomor 1 dulu. Coba kita lihat apakah jawaban dari kelompok kalian sudah betul atau belum ya. Coba kita lihat yang pertama. Tadi harusnya ini kan tadi ya yang di layar ini yang harusnya di nomor 1 itu betul di nomor 1. Ini terlihat ada gambar apa ya kira-kira teman-teman? Ada satu tim voli sedang berlatih, didampingi oleh siapa? Iya, pelatihnya, ya kan? Lalu karena biasanya kalau berlatih didampingi oleh pelatihnya itu biasanya untuk persiapan apa sih? Tanding atau lomba. Berikutnya harusnya di nomor 2 yaitu nomor 4. Di nomor 4 setelah berlatih tiba saatnya lah untuk bertanding. Nah, di sini terlihat ada salah satu anak sedang ada gerakan apa? Smash ya, sedang melakukan smash bola voli. Berikutnya ada apa? Di nomor? Nah, setelah dia melakukan gerakan smash, berikutnya di sini terlihat gembira sekali ya. Euforia, mereka senang sekali karena ternyata tim bola volinya menang. Dan yang terakhir ya harusnya di nomor 2. Di nomor 1 ini adalah the winner-nya, pemenangnya ya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini nanti dari gambar ini kalian harus mampu untuk menentukan rangkaian peristiwanya ya. Rangkaian peristiwanya bagaimana, Bu? Nah, ini tadi yang pertama. Dari gambar tadi kan di pemodelan yang pertama Bu Guru sudah sampaikan yang tadi bermain skateboard ya. Ada yang membuang sampah terus tergelincir, kemudian mereka sepakat membersihkan taman yang akhirnya tamannya jadi bersih, leluasa untuk bermain. Sama seperti gambar ini ya. Tadi kan yang pertama itu adalah ini berlatih dulu untuk persiapan lomba, ya apa tidak? Ya. Nah, nanti kalian membuat kerangka cerpen berdasarkan gambar yang ada di sini. Caranya dengan melihat tadi dengan rangkaiannya di sini saya sampaikan secara garis besarnya saja ya. Ada seorang salah satu tim bola voli ya. Karena ini adalah kegemaran kalian, katakanlah di sini tim bola voli Spendaya, ya kan? Nah, di sini sedang berlatih untuk persiapan lomba. Berikutnya di gambar berikutnya nanti bisa kalian tuliskan dalam satu gambar ini bisa 2 atau 3 paragraf ya. Untuk tokohnya silakan kalian ciptakan bebas. Temanya tidak bebas, temanya sudah saya tentukan ini kan. Semuanya sama setiap kelompok kan, tidak beda kan? Nah, kira-kira nanti kalian tema dari gambar berseri itu kira-kira apa ya temanya? Tadi kan sudah melihat contoh ya. Silakan kalian nanti diskusikan dengan kelompoknya, temanya apa. Lalu yang kedua, kemudian ada menentukan judul. Judul dari gambar berseri ini yang akan dibuat cerpen oleh kalian, kira-kira judul yang tepat itu apa? Judul sama tema itu sama apa tidak? Berbeda. Jadi jangan sampai temanya sama judulnya itu kalimatnya sama. Itu tidak boleh ya. Setelah tema, judul, baru kalian nuliskan rangkaian peristiwanya ya. Yaitu yang tadi ada kerangka yang pertama dari orientasi, pengenalan tokoh, latar, alur ya. Nanti kalian lihat di situ karena ini kalau kita lihat coba kira-kira kalau latar tempatnya di mana ini? Di gor, ada yang di gor, ada yang bilang tadi di lapangan atau arena pertandingan voli juga bisa. Selain itu di mana? Di sekolah karena ini kan perwakilan sekolah ya. Ya, ini contohnya seperti itu ya. Bisa dipahami semuanya? Secara berkelompok di lembar LKPD
itu sudah Bu Guru siapkan untuk kalian menuliskan kerangka cerpen berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat tadi ya. Di masing-masing LKPD sudah ada ya. Nah, iya itu silakan kalian isi yang sudah Bu Guru siapkan. Yang masih kosong ini diisi ya, sesuaikan dengan gambar yang sudah kalian tentukan tadi. Silakan ditulis dulu, diisi ya. Ya, betul yang ini. Kelompok 1 sudah paham? Lembar untuk menuliskan jawabannya sudah ketemu semua ya? Ya, ini sudah kan ya? Silakan diskusikan, lihat jawabannya dengan temannya. Gabung, silakan diskusikan ya. Ya, berikutnya nanti kalau sudah selesai setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari, ya ini rasa waktunya sudah selesai ya. Kita langsung presentasi saja biar kalian segera menyelesaikan tugasnya ya. Sudah selesai kan ya? Ya. Silakan untuk presentasi ke depan. Satu apa semuanya Bu? Satu kelompok silakan untuk maju semua. Nanti tunjuk salah satu temanmu untuk membacakan jawabannya, gitu ya. Seperti biasa karena ini kelompok yang lain harus menanggapi ya. Ya, silakan kelompok 1 biar cepat selesai. Silakan kelompok 1 mempersiapkan diri ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Kerangka cerpen. Judul: Lomba Voli. Tema: Spendaya juara lomba voli. Struktur cerpen. Yang pertama, orientasi. 1. Perkenalan tokoh. Daniel. Daniel adalah salah satu siswa berprestasi atlet voli di sekolahnya. 2. Latar tempat. Di sekolah, di arena lapangan voli. 3. Alur maju. 2 adalah rangkaian peristiwa. Daniel dan tim voli Spendaya diperintah oleh pihak sekolah untuk mengikuti lomba voli di tingkat SMP sekabupaten Kebumen. Daniel dan tim voli Spendaya sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti lomba tersebut. Mereka berlatih setiap hari dengan pelatih mereka. Persaingan semakin sengit dan saling salib cetak skor. 3. Komplikasi. Daniel dan tim Spendaya menampilkan performa terbaiknya melawan tim Spensaka. Di detik-detik terakhir penampilan Spendaya sangat memukau dan berhasil menang tipis atas lawannya Spensaka. Keempat, resolusi. Akhirnya Daniel dan teman timnya memenangkan pertandingan voli ini. Mereka sangat bangga dan senang atas pencapaian luar biasa. Kemenangan tersebut akan dipersembahkan untuk sekolah tercintanya SMP Negeri 2 Ayah. Kaidah kebahasaan 1. Penggunaan majas. Majas personifikasi. Bukti kutipan cerita, sorak-sorai penonton membakar semangatnya. Waktu terus berjalan. 2. Penggunaan dialog. Bukti kutipan cerita, hore, yes, kita menang guys. Seru Daniel ke teman timnya. 3. Penggunaan deskriptif terperinci. Di SMP Negeri 2 Ayah dan di lapangan voli. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk menanggapi presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan untuk kelompok lain. Tadi ini kelompok 1 sudah presentasi ya. Silakan untuk menanggapi. Rizky, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra dari kelompok 2. Kami akan menanggapi kelompok 1, yaitu presentasi sudah bagus, namun jawaban urutan gambar belum tepat. Masih ada yang tertukar. Harusnya urutannya gambar adalah 1, 4, 3, dan 2. Terima kasih. Ya, ini tadi tanggapan dari Rizky ya.
Terima kasih tanggapan dari Rizky. Kami akan memperbaikinya. Ya, tadi disampaikan sama Rizky bahwa gambarnya masih ada yang terbalik ya. Ya, nanti bisa diperbaiki untuk kelompok 1 ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2. Oh, ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Kerangka cerpen, judul pertandingan lomba voli, tema kemenangan lomba voli. Struktur cerpen, yang pertama orientasi, 1. Perkenalan tokoh. Andi adalah salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Ia sangat menyukai voli. 2. Latar tempat, di sekolah. 3. Alur maju. Struktur cerpen yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Andi dan tim voli Spendaya sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti lomba tersebut. Mereka berlatih setiap hari agar menang. Pertandingan ini sangat menegangkan. Struktur cerpen yang ketiga yaitu komplikasi. Andi dan tim Spendaya menampilkan penampilan yang memukau penonton. Di menit terakhir penampilan Andi dan tim Spendaya berhasil memenangkan pertandingan atas lawannya Spensaka. Struktur cerpen yang keempat yaitu resolusi. Akhirnya Andi dan teman timnya memenangkan pertandingan voli ini. Kemenangan tersebut akan dipersembahkan untuk sekolah tercintanya untuk mengharumkan alma mater sekolahnya. Kaidah kebahasaan cerpen. Penggunaan majas yaitu majas personifikasi. Bukti kutipan cerita. Sorak-sorai penonton membakar semangatnya. Penggunaan dialog. Bukti kutipan cerita. Hore, yes, kita menang guys, seru Andi ke teman timnya. 2. Penggunaan deskriptif terperinci. Di SMP Negeri 2 Ayah. Urutan gambar yaitu 1, 2, 4, 3. Silahkan untuk teman-teman untuk menanggapi hasil presentasi dari kami. Ya, silakan teman-teman yang lain untuk dapat menanggapi. Ya, silakan kelompok 1 ini ya, sepertinya akan menanggapi. Silakan Mbak Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Denis Putri dari kelompok 1. Saya akan memberi tanggapan untuk kelompok 2. Presentasi sudah bagus dan jawaban urutan gambar juga sudah tepat sesuai dengan rangkaian peristiwa. Ya, sudah? Terima kasih pendapatnya dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Ya, ini sudah ada 2 kelompok ya. Namun sepertinya waktunya tidak cukup, jadi Ibu cukupkan. Besok yang belum maju kita ke pertemuan berikutnya. Ya. Tadi ketika saya yakin walaupun ada yang belum maju, tetapi kan sudah mengerjakan ya. Nah, untuk memproduksi cerpen saya tugaskan, silahkan kalian kerjakan di rumah. Ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang ya. Jadi pertemuan berikutnya yaitu sekarang hari Sabtu, berarti Sabtu depan kita ketemu, kalian sudah memiliki cerpen dengan tema yang tadi sudah kalian tentukan sendiri dari gambar berseri yang sudah kalian tentukan urutannya tersebut gitu ya. Kita sepakati tadi urutannya betul adalah yang nomor pertama 1, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 2. Nah, itu nanti kalian lihat kembali gambarnya, lalu kalian nanti kembangkan ya, kerangkanya kan sudah kalian buat sendiri-sendiri, nanti kembangkan menjadi sebuah cerpen ya, 1 gambar, 3 atau 4 paragraf ya, gitu ya, bisa dipahami? Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, saya minta tolong untuk memberikan kesimpulan ya, coba silahkan, ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita? Oke, silahkan Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunida Basri, ingin membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu belajar mengenai merancang dan memproduksi
Ya, tadi sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh Mbak Tiara ya. Pembelajaran kali ini memang tadi kita belajar mengenai bagaimana merancang sebuah cerpen atau kerangka cerpen ya. Tadi karena sudah praktek semuanya ya. Yang sebelumnya kita mengurutkan dulu dari gambar berseri yang masih acak, kemudian kita susun gambar tersebut agar urut, kemudian sesuaikan dengan rangkaian peristiwanya. Kalau sudah baru membuat kerangka. Karena kerangka tadi kalian sudah, untuk tugas berikutnya besok kalian di minggu berikutnya kalian harus sudah membuat apa tadi? Cerpen yang sudah jadi tadi ya, yang sudah dikerjakan di rumah. Oke, begitu ya. Coba Bu Guru minta tolong kalian untuk menuliskan refleksi pembelajaran kita pada hari ini seperti biasa ya. Setiap kali pembelajaran Bu Retno selalu menyuruh kalian untuk menuliskan refleksi ya, untuk pembelajaran kali ini seperti apa. Silakan tuliskan bagaimana pembelajaran kita hari ini, pesannya apa dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Pembelajaran kita kali ini yaitu merancang dan memproduksi cerpen dengan media gambar berseri. Oh, ini lebih ya. Oke, berikutnya. Bebas ya. Bebas, yang mana milih? Gak apa-apa ya. Ya, silakan ditulis ya. Nanti kalian tempel di papan refleksiku yang ada di depan ya. Nanti kalau yang sudah selesai, oke, Mbak Tiara sudah, Dewi sudah. Ada yang belum ya di belakang ya? Ya, sambil menunggu ini ada yang belum, pembelajaran kita besok pertemuan berikutnya kita membahas mengenai teks tanggapan ya. Saya cukupkan sekian. Silakan alat tulisnya ditutup terlebih dahulu. Kita siap-siap untuk pulang ya. Kalau sudah semuanya, silakan untuk ketua kelas menutup. Untuk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah tetap belajar ya. Jangan lupa tingkatkan literasi kalian untuk membaca cerpen, gitu ya. Dan membaca yang lain tidak hanya cerpen, gitu ya. Silakan kalian pulang nanti, hati-hati di jalan ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.